Bupati Pangandaran JJ Wiradinata bersama Dandim 0265 Pangandaran, Kapolres, dan Muspida meresmikan penataan kawasan pantai barat di Kampung Turis Pangandaran, Rabu malam tanggal 1 Januari tahun 2025. Peresmian ini merupakan bagian dari upaya Kabupaten Pangandaran untuk memperkuat daya tarik wisata serta mendukung keberlanjutan usaha pariwisata di kawasan tersebut. Intinya yang sudah bagus dijaga bersama-sama, membangunnya susah dapat duitnya susah meyakinkan provinsi juga susah, nah sekarang sudah bagus kita jaga itu, ungkap JJ. Sesuai kesepakatan pemerintah daerah Provinsi Pemda-Prov Jabar dan Pemkab Pangandaran, penataan Pantai Barat Pangandaran bertujuan untuk memberikan ruang terbuka publik kepada wisatawan dan masyarakat sekitar sekaligus memudahkan akses menuju pantai. Dikatakan JJ, pembangunan ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah. JJ Wiradinata menambahkan, Pemda Pangandaran sudah membuat tim jaga Sabta Pesona dengan koordinatornya Asda II, ketuanya dari Satpol PP dan beberapa dinas. Mereka nanti yang terus kita dorong untuk menjaga hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Sabta Pesona, jelas JJ. Dalam acara yang dihadiri oleh sejumlah undangan penting, termasuk Bupati Pangandaran terpilih Citra Fitriami, Ketua dan Wakil Ketua serta anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, para pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta berbagai komunitas dan organisasi masyarakat. Pertama adalah peresmian aman ya, dari sejak Kampung Turis sampai penataan di Pantai Barat ini. Ya, itu yang pertama. Dan kenapa ada peresmian? Agar semua kita intinya mengajak untuk semua memelihara ini dengan baik. Membangunnya kita nggak mudah, ini anggarannya nggak mudah. Sekarang sudah jadi dan sebagainya. Bapak bisa melihat jogging track ini. Besok kita akan kasih lampu, ya. Jadi malam lihat ke pantai sana. Ini lebih mahal lagi. Ini proyeknya di BPSI Tablik, ya. Dan kita ingin nanti sampai ke mana? Batu Hiu juga begini, ya. Nanti bupati yang baru, Citra, ya bagaimana berkomunikasi dengan BPSI Tandu. Diskusi itu masih apa? Masih bisa juga di apa? Di lobby dan kita lobby. Jadi semakin cantik. Saya kira pantainya cantik, kita punya kultur, ya dan sebagainya. Saya kira mudah-mudahan 2027 apa namanya tol sudah sampai Tasik atau Ciamis minimal, Gus. Ada kan oke. Untuk pelaku usaha wisata, Pak? Ya saya minta mengajak orang untuk disiplin benar itu susah, dipaksa untuk disiplin. Nah saya membuat jaga lembur, ada jaga Sabta Pesona. Nah tinggal bagaimana kita mendorong agar mereka berjalan dengan baik. Kan sudah bagus tuh, kaki lima di sini. Jangan di tengah-tengah juga banyak kaki lima. Jadi kaki lima kan itu terdaftar. Ada apa? Ada kartu yang saya tanda saya sendiri itu di situ pegangan. Nah saya 2 bulan ini saya ingin mendorong jaga lembur, jaga pesona dan masyarakat ini menjaga pantai betul. Ya, saya yakin sih ke depan malah akan bagus. Tinggal semuanya memperhatikan dengan baik. Saya dulu tidak berhitung dampaknya akan seperti ini. Di triwulan kedua dampak ekonomi pertumbuhan ekonomi 8,6 tuh. Yang lain ada yang lain baik kabupaten lain ada yang 7 tapi banyak 6, jangan 5 dan 4. Kita melejit sendirian 8,6. Artinya sudah benar ya pembangunan. Ya berdampak wisata dan kalau juga pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Saya kira kalau ini terus dilakukan, ya bupati, DPRD, pejabat juga, saya akan cerewet. Ya itu yang saya akan jaga itu dijaga. Bisa kita jaga ya, kan perahu dipaksa pindah kan. Saya, ya kalau perahu kita mau pindah ya saya bawa golok terus apa namanya beruyungan namanya dicacat. Ini sudah seperti ini kalau nggak bisa. Ini namanya taman apa? Taman Suwarsi. Yang baik Arsi itu dari Asikasi. Itu nama ibu saya. Kayaknya saya ingat Taman Suwarsi. Itu baik. Arsi itu seperti itu. Tadi dari taman itu kan bagus. Bupati terpilih, Citra Fitriami menegaskan komitmennya untuk memajukan sektor pariwisata daerah selama masa kepemimpinannya. Ia menyampaikan rencana strategis untuk mengembangkan potensi wisata baru serta memastikan perawatan yang maksimal terhadap destinasi wisata yang sudah ada. Pariwisata adalah salah satu sektor unggulan yang mampu mendongkrak perekonomian daerah.
Oleh karena itu, kami akan melanjutkan program-program yang sudah berjalan sekaligus berinovasi untuk menghadirkan daya tarik baru, ujar Citra. Citra juga menekankan pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan di tengah pengembangan pariwisata. Merawat apa yang sudah ada juga tidak kalah penting. Kami akan memastikan kebersihan, fasilitas, dan aksesibilitas di destinasi wisata terjaga, sehingga wisatawan merasa nyaman dan terus kembali, tambahnya. Langkah ini mampu membawa sektor wisata Pangandaran ke tingkat yang lebih baik dan lebih berdaya saing. Tentu yang pertama, apresiasi sekarang udah luar biasa ya. Saya lihat pembangunan pesisir pantai ini pariwisata dari kemarin dari Batu Bara sampai sekarang hari ini di kampung itu sudah luar biasa. Saya apresiasi sekali. Tentu yang ke depan, yang kemarin kebetulan saya kan udah ketemu Pak Gubernur nih. Dia itu menyarankan bagaimana nih kalau Pangandaran bisa seperti Bali. Kolaborasi wisata sama itu ya, Bu? Ya, jadi beliau ingin kita punya khas. Ya, kita punya khas. Contoh misalkan kita turun nih, baru dari pesawat turun di bandara tuh, ya. Itu udah tercium aromanya Pangandaran, ya. Kan kalau di Bali seperti itu. Nah, kemarin sarannya Pak Gubernur pinginnya seperti itu. Dan saya juga oke ya, harus memang kita harus punya khas Pangandaran itu apa? Ya. Dan kemarin juga dia menyarankan kan kalau di Pangandaran bisa tuh udah ramai nih di sini, tapi harus ada kelas premiumnya. Jadi di sana kita nginep tenang, wisatanya juga tenang, tidak terlalu ramai gitu. Dan kemarin saya sarankan itu Madasari. Madasari kita bangun kelas premium lah di sana. Dan beliau juga ingin daerah, satu daerah yaitu desa wisata lah contohnya. Dan saya menyarankan Cikalong. Karena selama ini yang saya tahu Cikalong masih kental budayanya. Ya. Sekarang di Cikalong kan masih ada apa? Nampaling banyak lah kalau saya lihat di Cikalong itu masih kental budaya. Jadi itu kemarin yang saya bicarakan dengan beliau. Tentu sekarang pariwisata di kita sudah luar biasa. Tinggal besok saya melanjutkan yang lebih luar biasa dari itu. Memang anggarannya itu yang harus lebih banyak ke pemeliharaan kalau menurut saya. Karena kalau membangun itu sekali selesai teman-teman. Tapi kalau pemeliharaan itu harus berlanjut terus-menerus. Jadi memang anggaran pemeliharaan itu harusnya lebih besar dari membangun. Karena kalau membangun cukup sekali, tapi pemeliharaan itu harus terus-menerus. Dan tentu saya ke depan bagaimana wisata yang sudah indah ini, sudah bagus ini akan masih tertata dengan rapinya gitu ya, terlihat indahnya, tentu harus dengan pemeliharaan yang baik. Saya ke depan tentu akan menganggarkan anggaran yang agak lebih untuk pemeliharaan. Karena secantik apapun, sebagus apapun tanpa pemeliharaan yang baik, itu nanti kumuh teman-teman. Ngebangunnya aja, setelah dibangun beberapa bulan kemudian udah kumuh lagi. Jadi tentu ke depan saya akan menganggarkan yang lebih besar justru untuk pemeliharaan. Nanti kita pikirkan bagaimana kita punya baju khas Pangandaran ya. Biar kita bisa dipakai, misalkan di hari apa harus wajib pakai baju Pangandaran. Itu nanti kita pikirkan ya. Harus ada memang khasnya Pangandaran, bajunya apa gitu ya. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.